Wow, semua orang bersorak, bahkan ada yang berkata dengan semangat, "Bos, apa kamu akan bersenang-senang sebelum hari gelap? Bisakah kamu membiarkan aku bersenang-senang setelah kamu selesai?" Daryl tersenyum dan berkata, "Biarkan aku memeriksa barang untuk semua orang terlebih dahulu. Setelah aku selesai, semua orang yang tertarik bisa masuk dan bersenang-senang." Saat dia berkata, dia menggelapkan wajahnya, menatap Tama, dan berkata dengan dingin, "Ayo, ikuti aku ke kamar mandi." Tama mengangguk, menunjuk kakinya di tempat tidur, dan berkata dengan tenang, "Aku akan memberitahumu tentang cetakan sepatunya nanti." Setelah itu, dia merapikan pakaiannya, dan melangkah terlebih dahulu menuju kamar mandi. Daryl terkekeh dan berkata kepada orang-orang yang mengawasi di sekitarnya, "Kamu punya karakter, aku menyukainya. Kalian tunggu di luar dan tidak ada yang boleh mengintip. Kalau tidak, aku akan memenggal kepalanya." Semua orang mengangguk sambil tersenyum. Dan kemudian Daryl juga masuk ke kamar mandi. Begitu dia memasuki kamar mandi, dia menutup pintu dan berkata kepada Tama dengan senyum cabul, "Sejak anak itu bunuh diri terakhir kali, aku sudah lama tidak bertemu seseorang yang kurus dan selembut kau. Jika kau mendengarkanku saja, aku bisa membuatmu berjalan ke samping di Brooklyn. Tapi jika kamu tidak mematuhiku, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian setiap detik yang kamu habiskan di sini." Tama memandangnya, menutup hidungnya, dan bertanya, "Kenapa mulutmu bau sekali? Mendengarkanmu hanya membuat mataku terbakar. Bukankah kamu biasanya menyikat gigi, sialan?" Melihat Tama mengejek dirinya sendiri, Daryl langsung mengutuk, "Kau pikir mulutku jelek? Biar ku beritahu, aku punya hal lain. Tempat ini semakin bau. Aku akan segera memasukkannya ke dalam mulutmu dan membiarkanmu mencicipinya." Setelah itu, dia mengulurkan tangan untuk melepaskan celananya dan berkata sambil tersenyum sinis, "Aku akan memberimu pelajaran hari ini, mengajarimu cara bertahan hidup di penjara Brooklyn." "Pelajaran?" Tama mencibir, "Bagaimana kalau aku memberimu pelajaran dulu, kelas kebersihan?" Setelah mengatakan itu, tangan kanan Tama tiba-tiba bergerak secepat kilat menutup telinganya. Dia meraih lehernya dan menekan ibu jarinya dengan kuat pada jakunnya, hampir meremukkannya. Daryl tidak menyangka Tama yang kurus akan menjadi orang pertama yang menyerangnya. Dan dia tidak menyangka lengan Tama, yang sepertinya tidak memiliki otot sama sekali, akan menjadi sangat kuat. Saat dia mencekik lehernya, otaknya seperti kekurangan oksigen dalam sekejap. Dan lehernya terasa sangat sakit, sangat menyakitkan hingga tubuhnya tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Dia telah berlatih kebugaran selama bertahun-tahun, dan arah kebugaran selalu menjadi kekuatan yang sepenuhnya berkembang ke arah orang kuat. Menurutnya, kekuatan tubuhnya bisa menduduki peringkat 5 besar di seluruh penjara Brooklyn. Bagaimana dia bisa dihancurkan oleh pria Asia kurus? Dia menderita sakit parah di lehernya. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa mengendurkan jari Tama sedikit pun. Dia tidak bisa bernapas sama sekali, dan wajahnya segera membiru dan ungu karena mati lemas. Dia ingin memohon belas kasihan, tapi dia tidak bisa berbicara sama sekali. Sorot matanya yang menatap Tama telah berubah dari penghinaan dan kemalangan menjadi ketakutan yang mendalam. Tama melihat ekspresi ketakutannya dan mencibir. "Kamu masih belum yakin kalau mulutmu jelek? Sepertinya kamu tidak suka menyikat gigi sejak kamu masih kecil. Saat kamu besar nanti, kamu menjadi semakin kotor dan malas. Ayo, biarkan aku mengajarimu bagaimana cara membersihkan mulut kotor seperti milikmu." Setelah mengatakan itu, Tama mengambil sikat toilet di samping toilet dengan tangan kirinya. Menjepit mulutnya hingga terbuka dengan tangan kanannya. Dan langsung menyikat sikat toilet yang kotor.
dan memasukkan langsung ke mulutnya. Meskipun Daryl sangat besar, namun salah satu otot dadanya hampir sebesar kepala orang dewasa. Tapi mulut orang ini tidak terlalu besar jika dibandingkan. Ketika Tama memaksakan sikat toilet yang tebal dan ditutupi duri keras ke dalam mulutnya, 2 luka berdarah terbuka di sudut mulutnya. Daryl tiba-tiba menggigil kesakitan, tapi Tama tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dengan tangannya yang kekar, dia menjejalkan seluruh kepala sikat toilet ke dalam mulut Daryl. Lalu seperti sedang membersihkan toilet, ia menggosoknya dengan keras beberapa kali hingga membuat mulut Daryl mengeluarkan darah terus-menerus. Daryl merasakan seluruh mulut dan tenggorokannya sakit luar biasa. Bulu plastik kerasnya telah menyebabkan luka berdarah yang tak terhitung jumlahnya di mulutnya. Seluruh tubuhnya hampir roboh dan dia tidak bisa menahan tangis. Dia ingin merengek mati-matian untuk menarik perhatian anak laki-laki di luar pintu dan membiarkan mereka masuk untuk menyelamatkannya. Namun, pintu kamar mandi telah ditutup sendiri. Mulutnya dipenuhi sikat toilet dan tenggorokannya dijepit erat oleh jari-jari Tama. Bahkan jika dia merintih putus asa, suaranya sama lemahnya dan tidak dapat didengar oleh siapapun di luar. Tanpa ada harapan untuk ditolong, Daryl hanya bisa mengangkat tangannya ke atas kepala dengan susah payah. Berdoa kepada Tama dengan mata dengan ekspresi sedih di wajahnya. Tama menghentikan sementara gerakannya, meninggalkan sikat toilet di mulutnya. Dan bertanya kepadanya sambil mencibir, "Bukankah kamu baru saja mengajariku cara bertahan hidup di Brooklyn? Kenapa kamu menangis seperti perempuan sekarang? Apa kamu tidak malu dengan ototmu?" Daryl terdiam, dan dia tidak peduli dengan penghinaan Tama. Dan dia tidak bisa menahan air matanya. Dia hanya bisa menatap Tama dengan mata lebih rendah hati, berharap Tama akan menunjukkan belas kasihan. Tapi Tama tidak menaruh simpati padanya. Dia mendorong sikat toilet lebih dalam dan bertanya padanya, "Apa yang baru saja kamu bicarakan? Apa kamu mencoba memasukkan sesuatu ke suatu tempat?" Daryl menggelengkan kepalanya ketakutan. Tapi Tama melanjutkan, "Hei, kamu tidak mengakuinya kan? Nah, bukankah kamu orang yang baik? Kenapa aku tidak membantumu memasukkan sikat toilet ini ke belakangmu, agar kamu bisa merasa puas sepenuhnya?" Daryl merasa kepalanya seperti disambar 5 petir. Dia melihat ekspresi Tama yang dingin dan serius, yang sepertinya tidak mengancamnya sama sekali. Seluruh tubuhnya sangat ketakutan hingga dia gemetar, takut Tama benar-benar melakukan ini. Jadi lututnya melemah dan dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Dia menangkupkan tangannya di atas kepalanya dan terus memohon belas kasihan Tama dengan isyarat. Tama melihat tatapannya yang sangat ketakutan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa kamu takut?" Daryl mengangguk penuh semangat dan menitikkan air mata kemana-mana. Tama memutar pergelangan tangannya dan memutar sikat toilet di mulutnya lagi. Aliran darah bercampur air liur mengalir di sudut mulutnya. Hati Daryl benar-benar hancur saat ini. Melihat setiap pembuluh darah Daryl berdetak kencang kesakitan dan jantungnya hancur. Tama belum siap untuk melepaskannya, tapi berkata dengan sangat dingin, "Ingat ini, selama aku masih melihatmu tidak bahagia, percuma saja kamu merasa takut. Dan tidak ada gunanya memohon belas kasihan. Aku sama seperti kamu dulu menindas yang lemah ketika kamu masih kecil. Aku akan terus memukulmu secara acak, dadakan, dan tanpa alasan. Dan terus menghancurkanmu sampai kamu benar-benar mati." Saat ini, Daryl tidak berani meragukan setiap kata yang diucapkan Tama. Ketika dia mendengar bahwa Tama akan terus menghancurkannya sampai dia mati, hatinya terasa putus asa seperti orang yang tumbuh di hutan hujan tropis dan belum pernah melihat es dan salju di alam, dan tiba-tiba terlempar ke dalam kolam yang berisi nitrogen cair. Dia tahu bahwa dia bukan tandingannya Tama.
Dan dia juga tahu bahwa gabungan semua orang di luar dirinya jelas bukan tandingan Tama. Oleh karena itu, dia tahu lebih banyak lagi bahwa tidak ada kemungkinan baginya untuk melarikan diri sekarang. Jika orang lain di luar menyadari ada yang tidak beres dan masuk. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.